الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر معاشر المسلمين والmuslimat jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alhamdulillahi bini'matihi tatimmu shalihat, di mana pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memudahkan kita untuk berada di taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang beramal kebajikan, orang-orang yang beramal saleh, yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang saling menasihati di atas kebenaran, yang akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang sabar di atas jalan iman, jalan amal saleh, jalan berwasiat dalam kebenaran, di mana inilah satunya nasihat atau di antara nasihat yang akan menjauhkan kita dari kerugian dalam kehidupan ini dan juga dalam kehidupan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai ajal menjemputnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Tema
yang kita angkat pada malam yang berbahagia ini adalah tema yang agung, tema yang penting, yang mempunyai kedudukan yang mulia, yang hendaknya setiap kita mempunyai perhatian untuk memperhatikan tentang al-istiqamah ini. Pembahasan yang terkait dengan istiqamah, pembahasan yang sangat-sangat kita sebagai orang Islam untuk mempunyai perhatian dengannya. Karena orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan bagi mereka melainkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di situ penuh dengan keindahan, yang di situ kebahagiaan adalah kekal, kenikmatan yang tiada tara yang akan kita dapatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang kemudian mereka istiqamah, kemudian tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidaklah pula mereka bersedih hati. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Ulaika ashabul jannati allati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah para penghuni surga yang mereka kekal di dalamnya sebagai balasan pada apa yang telah mereka lakukan. Orang-orang yang dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah di jalan iman, istiqamah di jalan amal saleh, istiqamah di jalan ad-da'wah ila Allah, sabar dan istiqamah di atas tiga jalan tersebut. Subhanallah, Allahu Akbar, adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia, terlebih adalah akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat yang lainnya, di mana Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka akan saling turun pada mereka para malaikat, alla takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian bersedih hati, wa absiru, dan bergembiralah kalian. Orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tapi bergembiralah. Bergembira dengan apa? Bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan pada kalian. Di sini menunjukkan
sesuatu yang sangat indah di saat kita istiqamah. Maka disebutkan oleh seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, beliau mengambil faidah, falistiqamatu yatarattabu 'alaiha sa'adatud dunya wal akhirah. Siapapun yang mengambil jalan istiqamah, dia istiqamah hatinya, dia istiqamah lisannya, istiqamah perbuatannya, maka akan terbalaskan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang-orang yang dia istiqamah meniti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada balasan melainkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa falahul abdi, dan kemenangan bagi seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang indah pula di dalam pembahasan istiqomah ini adalah orang itu bisa istiqomah bukan karena dirinya, tapi orang itu bisa istiqomah karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan nikmat ini. Ada orang hakikatnya nasihat untuk dirinya menjadi istiqomah sudah ada di hadapannya. Bahkan setiap hari dia mendapatkan nasihat dirinya untuk menjadi orang yang istiqomah. Akan tapi dia enggan untuk menerima itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan izin pada dirinya. Faliyadzubillah. Maka sungguh faedah yang sangat-sangat perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita, al-istiqamatu minnatun ilahiyatun. Istiqamah itu adalah karunia ilahi. Kita bisa istiqamah untuk melakukan sholat berjamaah, itulah pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Orang diberi keistiqomahan berada di taman-taman surga dunia dengan adab, dengan betul-betul ikhlas, dengan kesungguhan. Semua itu adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Wahibbatun rabbaniyatun, dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Orang istiqomah nikmat dari Allah. Seorang bapak istiqomah di atas kebaikan, nikmat dari Allah, pemberian dari Allah. Seorang ibu, dia istiqomah, pemberian dari Allah, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh indah apa yang telah dinasihatkan, disampaikan oleh seorang ulama dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala, maka di dalam ayat yang sangat banyak dari Al-Quranul Karim, terdapat di dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim, yudhifullahu azza wa jalla ila nafsihil hidayah ila siratihil mustaqim, di mana Allah menyandarkan pada dirinya tentang petunjuk. Petunjuk pada apa? Petunjuk pada jalan yang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh indah
apa yang telah dinasihatkan, disampaikan oleh seorang ulama dari ulama ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan, fa fi ayatin katsiratin min kitabillahi subhanahu wa ta'ala, maka di dalam ayat yang sangat banyak dari Al-Quranul Karim, terdapat di dalam ayat yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim, yudhifullahu azza wa jalla ila nafsihil hidayah ila siratihil mustaqim, di mana Allah menyandarkan pada dirinya tentang petunjuk. Petunjuk pada apa? Petunjuk pada jalan yang lurus. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tentang petunjuk, di mana petunjuk disandarkan pada diri Allah Azza wa Jalla. Wa annal amra kullahu biyadihi azza wa jalla yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sesungguhnya urusan secara keseluruhan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya. Allah akan berikan istiqamah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yudhillu man yasha, dan Allah akan menyesatkan, menyimpangkan bagi siapa yang dikehendakinya. Tapi ketika seseorang itu menyimpang, ada asbabnya. Wa biyadihi subhanahu wa ta'ala qulubal ibad, dan di tangan Allah hati-hati seorang hamba. Masya Allah. Allahu Akbar. Hati kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa aqamahu tabaraka wa ta'ala, maka barang siapa yang telah dikehendaki oleh Allah, maka seseorang tadi akan ditegakkan, akan diarahkan ala sirati, di atas jalan yang lurus. Kalau Allah menghendaki kita untuk kita berada di jalan yang lurus, maka Allah akan membantu kita. Maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Banyak-banyaklah kita meminta kepada Allah agar supaya Allah menegakkan kita tegar di atas jalan yang lurus. Wa man syaa azaghahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menyimpang, maka dia akan disimpangkan pada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa ammal ladzina amanu billah wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadli wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah. Dan adapun orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan mereka berpegang teguh dengan iman kepada Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Allah akan berikan karunia padanya, dan Allah akan berikan petunjuk kepada mereka pada jalan yang lurus. Maka sesuatu yang perlu kita ingat, min awwali qawaidil istiqamah wa ususiha atawajjuhu sadiqu ila Allah azza wa jalla fi talabiha. Oleh karena ini, maka awal kaidah istiqamah dan pondasi yang sangat mendasar tentang istiqamah ini, bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan betul-betul jujur, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala istiqamah.
Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengetahui bahwa istiqamah ada di tangan Allah Azza wa Jalla, yang kita harus benar-benar menuju dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan, meminta istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka doa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah minta keteguhan di atas istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujud. Dan kita, bagaimana kita juga mengambil faedah sering berdoa dengan doa ini. Ya. Ikuti saya ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kekokohan hati, untuk agar supaya istiqamah berada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Bisa diikuti. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu qalban hati saliman yang selamat. Maka doa kepada Allah Azza wa Jalla jangan kita remehkan. Sepantasnya dari kita saling mendoakan. Seorang imam ketika dia sujud, memperpanjang sujudnya, berdoa untuk dirinya dan juga berdoa pada makmumnya. Dan doa saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang lain, maka doanya adalah mustajab, dikabulkan. Doa pula yang bisa merubah takdir. Maka jangan kita remehkan tatkala kita mengangkat kedua tangan kita, kita meminta dengan sepenuh hati kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita remehkan di saat kita sedang sujud, menikmati indahnya sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah untuk minta istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Hasan Al-Basri tatkala membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Ya, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berikanlah rezeki kepada kami, rezeki istiqamah. Maka orang-orang yang dikasih istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla, hakikatnya dia telah mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, apakah hakikat istiqamah? Apakah hakikat istiqamah yang sebenarnya? Maka dikatakan haqiqatul istiqamati luzumul manhajil qawimi wassiratil mustaqimi. Hakikat istiqamah adalah kita berpegang teguh dengan jalan yang lurus dan as-siratil mustaqim. Maka di antara dari makna ayat Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, ditafsirkan, dijelaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau mengatakan humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, adalah mereka-mereka yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Jadi orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka adalah orang yang istiqamah, adalah ahlu tauhid, orang yang dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan dia tidak berbuat kesyirikan. Kaum muslimin wal muslimat, yang menghantarkan kita, yang menunjukkan kita istiqomah tidak berbuat kesyirikan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ada doa yang dicontohkan Rasulullah berdoa untuk tidak berbuat kesyirikan. Allah mencontohkan pada kita semua, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal semua sih? Alhamdulillah. Ini penting supaya kita tidak berbuat kesyirikan, supaya kita tidak membela kesyirikan, supaya tetap mentauhidkan Allah, supaya kita istiqamah mentauhidkan Allah, supaya ucapan kita Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, yang kita buktikan dalam kehidupan ini. Sering-sering kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kalau belum hafal, barengin. Ya, saya duluan ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka
lima la a'lamu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan makna innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu ala syahadati alla ilaha illallah, di mana mereka tatkala mengatakan Rabb kami adalah Allah, yang kemudian mereka istiqamah di atas persaksian alla ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Kalau kita batal, gagal rukun Islam yang pertama ini, berarti gagal pula keislaman kita. Kemudian sahabat Ibnu Abbas juga menjelaskan yang dimaksud dengan istiqamah, istaqamu ala adai faraidihi, mereka istiqamah di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat Abu Bakar menjelaskan bahwa yang namanya istiqamah berarti dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan berarti mereka istiqamah di atas persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menjelaskan maksud dari istiqamah adalah mereka menunaikan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abul Aliyah mengatakan, "Tsumma akhlasu lahud-dina wal amal." Yang dimaksud istiqamah adalah mereka mengikhlaskan, ya, mereka berbuat keikhlasan, ketundukan diberikan kepada Allah, mereka mengikhlaskan amal. Ya. Dan Qatadah mengatakan bahwasanya istiqamah istaqamu ala taatillah, mereka adalah istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita ambil faedah di sini bahwa sahabat Abu Bakar menjelaskan orang-orang yang istiqamah adalah orang-orang yang mereka berada di atas tauhid, menjauhkan dari perbuatan kesyirikan. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan orang yang istiqamah adalah orang yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan beliau juga mengatakan orang-orang yang istiqamah menjalankan kewajiban-kewajiban dirinya kepada Allah. Ya. Kemudian Al-Imam Abu Aliyah mengatakan bahwasanya orang yang istiqamah adalah orang yang mengikhlaskan, orang-orang yang ikhlas diberikan ketundukan kepada Allah dan mereka mengikhlaskan di dalam beramal. Kemudian Qatadah mengatakan yang namanya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui tentang pentingnya pembahasan tentang istiqamah,
Setelah kita mengetahui tentang balasan bagi orang-orang yang istiqomah, setelah kita mengetahui tentang hakikat istiqomah, sekarang apa yang bisa menjadikan anggota badan kita ini istiqomah? Apa pondasi yang menjadikan kita ini menjadi orang istiqomah? Maka dikatakan aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Pondasi istiqomahnya seseorang itu ketika hatinya istiqomah. Ya. Lisan kita akan istiqomah ketika hati kita istiqomah. Perjalanan kita dari rumah menuju masjid untuk beribadah kepada Allah akan istiqomah ketika hati kita kokoh dan istiqomah. Di sini menunjukkan pentingnya hati. Maka sejak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka qalban salima, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tidak ada seorang alim melainkan di sana ada kesalahan atau kekurangan yang dia lakukan. Tidak ada orang yang dia dikatakan sebagai orang yang baik, melainkan di sana ada kekurangan yang dia lakukan. Maka hanya kepada Allah lah kita terus meminta agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang istiqamah. Maka hati, maka badan kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita akan bisa istiqamah ketika hati kita ini istiqamah. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah mengatakan, la yastaqimu imanu 'abdin, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidaklah akan bisa istiqamah iman seorang hamba sampai hatinya itu istiqamah. Ketika hati seseorang istiqamah, maka imannya akan istiqamah, anggota badannya akan istiqamah, lisannya akan istiqamah. Fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi, maka asal istiqamahnya seseorang karena istiqamah hatinya. Fal qalbu idza salaha, maka hati ketika hati itu bagus, wastaqama, dan hati itu istiqamah, tabi'ahul badan, maka badan itu akan mengikuti menjadi istiqamah. Allahu akbar. Ya. Bisa difahami di sini, Pak. Berarti manajemen hati, pengelolaan hati ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita itu hanya sebatas kita itu merawat yang nampak-nampak saja, tapi kita merawat yakni hati yang itu menjadi raja yang bala tentaranya adalah anggota badan kita. Dan hati kita akan hidup di saat kita mau duduk di taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu. Mau mendengarkan ayat-ayat Allah, mau mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau memperhatikan mendengarkan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin, mau memperhatikan nasihat-nasihat para sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in, dan ulama-ulama ahli sunnah yang mengikuti perjalanan mereka sampai saat ini. Ya. Maka Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Maka beliau mengatakan istiqamah seseorang ketika seseorang hamba itu hatinya istiqamah di atas tauhid, di atas mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ketika bagus, maka akan bagus seluruh badannya. Jadi badannya akan bergerak beramal kebaikan. Ya, saya punya kaki, kakinya untuk berjalan ke masjid. Saya punya tangan, tangannya untuk melakukan kebaikan. Saya punya mobil, mobilnya digunakan untuk menjemput yakni para dai. Saya punya uang banyak, uangnya sebagainya diinfakkan fisabilillah. Ya, saya punya tanah misalkan 30 hektar, ya sisakanlah 1 hektar digunakan untuk markas begitu. Kan masih ada 29. Ya, beres sebutan Pak. Iya, karena kalau mati, kalau sudah meninggal nggak akan muat itu kuburan, masukkan tanah kita semua. Ya. Saya punya jabatan ustadz, ya, jabatannya diperjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ilmu pakai ilmunya. Yang punya tenaga pakai tenaganya. Ya. Karena hati baik seseorang akan menggerakkan jasadnya ke dalam perkara-perkara kebaikan. Wa idza fasadat, ketika segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak seluruh jasadnya. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan mudghah adalah al-qalb, yaitu hati. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian rahimani wa rahimakumullah. Apalah arti harta yang banyak ketika hartanya adalah bukan harta yang diperjuangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menunaikan kewajiban kita. Apalah arti kita punya anak-anak yang mungkin secara dunia adalah Masya Allah, akan tapi dia tidak punya perjuangan dan tidak punya yakni bekal agama yang kokoh. Karena di akhirat semua dunia yang kita punya yang tidak kita perjuangkan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat yang abadi, yang kita akan terus hidup di sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang istiqamah. Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, maka doa kita, Allahumma inni as'aluka qalban salima, Allahumma inni as'aluka qalban salima, Allahumma inni as'aluka qalban salima, harus terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين